Hai fellow citizen, Gantar Velocity sekarang ada program baru yaitu podcast namanya Bisik Bincang Asik bareng Coach Eka. Oke, sekarang Coach Eka boleh perkenalkan diri Anda sebagai coach di Gantar Velocity. Halo fellow citizen, perkenalkan nama saya Eka, handle running di Gantar dari 2017. Oh, berarti kita sama ya Coach 2017? Beda dong. Kok beda? Kan saya juga maksudnya... Laki-laki, perempuan. Oh iya. Masuknya di Gantar tuh sama gitu, di tahun yang sama. Sama Kak Asyik. Aku mau tanya nih, sebagai Coach Eka kan sebagai coach lari kan. Menurut Coach Eka, hal yang easy banget tapi banyak banget orang tuh kayak ngegampangin gitu tuh apa sih Coach? Biasanya yang paling sering diremehin, pemanasan, Bener tuh. pendinginan. Oh Biasanya iya, itu easy banget padahal ya Coach itu ya? kan hal yang mudah lah, semua orang pasti bisa ngelakuin. Habis itu juga waktunya nggak begitu lama juga, cuman sering dilupain. Baru datang ke lapangan nih, megang HP, foto, masuk HP, langsung lari. Itu running content. Siapa tuh? Siapa tuh? Ayo, siapa tuh? Terus apalagi itu Coach? Habis itu kesabaran. Apalagi kalau larinya misalnya di tempat yang rame. Dia lari, ada yang ngekor di belakang. Yang ngekor, mau motong, mau nyalip. Nah yang disalip, nggak mau ngalah, maju lagi. Jadi sering kebut-kebutan. Padahal kan lari biar sehat aja, nggak usah yang pengen siapa yang paling kenceng ketemu gitu. Jadi kayak kitanya malah jadi kayak kompetisi Nah, gitu ya, padahal belum bener. siap Padahal gitu. belum siap. Belum dapat program buat compete gitu ya Coach ya. Jadi kayak formal larinya salah juga, gerakannya salah kan, tekniknya salah. Itu malah bisa jadi hal yang kayak menyebabkan cedera gitu ya Coach. Benar. Oke. Kan emang itu dari warm up, pendinginan juga itu kan penting banget. Kira-kira yang harus diperhatiin pada saat warm up itu apa? Yang jelas kita bahas coba di lari ya. Yang pertama itu tahapannya harus naikin suhu tubuh. Bisa dengan berlari, jogging, misalnya jogging 2-3 menit boleh. Atau kalau misalnya malas buat joggingnya atau space-nya cuma sedikit, bisa dengan jumping jack, slide run, atau berlari di tempat juga bisa. Yang penting buat naikin suhu tubuhnya dulu. Baru persiapan otot sama sendi. Karena di lari lebih pentingnya berarti dominannya ada di lower body. Iya, betul. Persiapin otot dan sendinya di lower body yang lebih penting. Oke. Aku mau nanya nih Coach, kalau yang jumping jack itu minimal berapa lama ya? Atau berapa kali gitu? Pasti kan fellow citizen ini juga bingung ya, kayak berapa kali sih Coach bagusnya gitu? Jadi minimal itu kalau tiap orang kan pasti beda-beda tuh. Ada yang sering olahraga, ada yang baru mulai, ada yang jarang. Jadi kalau dia jumping jack pasti berbeda-beda. Heart rate-nya naik, melonjak tinggi atau tidak. Kita pasti presentasi heart rate. Presentasi heart rate-nya itu dipakai dari 60-78% dari denyut nadi maksimal orang tersebut. Nah, berarti kan itu kalau diperkirakan umur 25 tahun ke atas, mendekati 130. Seperti itu. Kalau kan itu ada denyut nadi maksimum ya. Cara ngitungnya tuh gimana ya Coach? Kan setiap orang juga beda-beda kan pasti. Cara ngitungnya itu banyak metode. Cuman yang paling populer sekarang itu 220 dikurang umur kita sekarang. Oh, oke. Nah, misalnya kan kayak umur saya sekarang 20 nih. Masa sih Coach? Yakin? Jadi 220 dikurang 20. Jadi 200. Persentase denyut nadi maksimal saya untuk latihan itu di 200 yang safety-nya. Habis itu persentasein ke 60-78%. Itu untuk siap menerima latihan. Itu jadi fellow citizen kalau mau pemanasan, ingat dulu misalkan nih umur saya masih 17 tahun. Enggak. 20-an berarti 220 dikurangi 20 terus dibagi 60%. 60-78% itu denyut nadi yang siap untuk pemanasan. Oke, itu buat pemanasan ya Coach. Nah, kalau buat pendinginan nih yang paling oke menurut Coach Eka tuh kayak gimana? Pastinya kalau pendinginan ya heart rate-nya serendah mungkin. Serendah mungkin sama secepat mungkin dia untuk turun.
Nah, jadi kan kalau endurance itu sebenarnya VO2 max-nya tinggi berarti dia bisa mampu berlari dengan cepat dan selama mungkin. Tapi kita mengetahui VO2 max kita naik itu bisa juga dengan ketika kita selesai melakukan latihan, durasi istirahatnya ke denyut nadi normal lagi berapa tuh? Kalau misalnya cuma 30 detik udah bisa normal lagi, berarti endurance kita sudah cenderung lebih meningkat. Ya, udah bagus ya. Kadang ada orang nih yang lari habis finish latihan seri pertama misalnya, finish seri pertama heart rate-nya ada di 140. Nah, dia untuk menunggu ke 100 mungkin ada 2 menitan. Tapi kalau orang yang terlatih mungkin 30 detik dia udah ketemu di 100. Udah turunnya ya. cepat, benar. Berarti kalau untuk pendinginan itu heart rate serendah ya serendah mungkin sih. Jadi aktivitas fisiknya nggak usah yang terlalu loncat-loncat gitu kan, coach, kayak stretching gitu ya, berarti yang lebih baik ya, coach ya? Kalau pendinginan berarti tujuannya kan untuk menurunkan heart rate kita. Berarti gerakannya jangan banyak yang gerak-gerak mancing heart rate naik lagi. Berarti ya contohnya kayak kita gerakan ya diam di tempat, habis itu baru stretching. Misalnya kalau hari itu kita programnya dominan di lower, ya yang kita stretching diam di tempat di lower. Bisa pakai static stretching, bisa pakai passive stretching, bisa pakai PNF, banyak metode. Oke, jadi ini barusan kita bahas tentang warm up sama pendinginan. Nah, yang ini nih, yang ketiga kita mau bahas tentang gimana sih caranya biar kita tuh kayak lari tuh nggak ngos-ngosan gitu. Karena banyak banget kemarin yang nanya, coach gimana ya buat caranya lari tuh nggak ngos-ngosan. Nah, kira-kira gimana tuh coach Eka? Caranya gabung di Gantar Velocity. Anjay. Gabung di Gantar. Setiap hari Kamis di GBK jam berapa, coach? Jam 6 pagi di depan lobi timur. Nah, itu mau tahu dong coach tipsnya. Tipsnya biar lari nggak ngos-ngosan. Pertama itu ya si recreational runners harus mengerti dulu kondisi tubuhnya, harus paham dulu kapasitas tubuhnya. Jadi jangan sampai mereka berlari di atas dari kemampuannya. Sebenarnya kan ngos-ngosan itu respon dari tubuh, udah diciptakan sama Yang Maha Kuasa nih. Biar kita nggak action. Kan tubuh kita udah terlalu sempurna lah diciptakan oleh Tuhan. Jadi diberikan remind-nya, diberikan alarmnya ketika kita berolahraga terlalu tinggi. Nah, remind-nya apa nih? Denyut nadi kita lebih tinggi. Respon dari denyut nadi tinggi itu apa? Kita kekurangan oksigen. Kekurangan oksigennya habis itu direspon lagi dengan tubuh apa? Dengan memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam tubuh. Memasukkan sebanyak-banyaknya ke dalam tubuh berarti ngos-ngosan. Akibatnya dari kekurangan oksigen itu jadi kita ngos-ngosan gitu ya, coach ya. Oke. Kira-kira nih coach, kan kita ngos-ngosan ya. Kalau kita langsung berhenti terus minum gitu boleh nggak, coach? Atau harus kayak kasih jeda dulu waktu buat jalan aja dulu buat ngilangin ngos-ngosannya, atau emang boleh langsung berhenti duduk langsung minum? Ngos-ngosannya bikin haus atau enggak? Kalau bikin haus ya minum. Karena kan betul juga sih ya. Itu balik lagi tuh respon tubuh lagi. Jadi kan Tuhan sudah menciptakannya dengan sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna, coach. Iya sih, apalagi laki-laki. Laki-laki selalu salah. Action. Haus itu juga salah satu respon tubuh. Kita haus, berarti itu sudah salah satu respon tubuh bahwa tubuh itu kekurangan cairan. Jadi minumlah sebelum haus. Oke, jadi teman-teman fellow citizen, kita harus sadar bahwa diri kita tuh selalu ada remindernya gitu. Misalkan kalau kita lagi gak enak badan, capek gitu juga pasti ada remindernya. Kayak contohnya aku kayak kekurangan minum air putih aja nih, kayak langsung badannya langsung gak enak. Bagus banget nih Coach Eka nih, informatif banget Coach. Dari yang warm up, yang pendinginan, terus ngos-ngosan, sampai buat kita tuh sadar sama diri kita sendiri gitu. Jangan lupa daftar dulu Gantar Velocity kelas kita supaya lebih tahu gimana caranya running form yang bagus, yang bener, terus juga tekniknya, ayunan tangan, dan yang lain-lain. Hari Kamis jam 6 di GBK kelas kita open class, running open class. Untuk infonya lebih lanjut bisa klik link di bio Instagram. Bisa DM juga. Bisa DM juga, bisa juga langsung WhatsApp di nomor ini. Adminnya Gantar. Oke. Bisa diedit kan? Cakep. Cukup sekian dan terima kasih udah menonton Bisik Bincang Asik bareng Coaches.
Kalau kalian suka sama video ini dan support buat kita para coach bikin video lagi, dan itu bisa komen apa lagi nih selanjutnya di bawah di kolom komentar. Nanti kita bakalan bikin, oke? Itu Bu ya Bantu komennya. kami, bantu kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. nggak jadi action. Enggak dong, Aduh, udah oke. tadi di awal. Ya udah, oke, bye. Bye bye. See you in the next video. See you.